Hingga beberapa kali mereka harus membelah semak-semak untuk membuka jalan. Irawan nginjak sebuah batu. Namun batunya itu aneh, seperti batu bangunan candi. Gak lama setelah itu, Irawan ini ngedengar suara tuh. Malio, Malio, Malio. Lupa dicopot. Mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Penanggungan memiliki ketinggian 1653 mdpl atau meter di atas permukaan laut dan terletak di antara dua kabupaten, yaitu Mojokerto dan juga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada beberapa jalur pendakian yang umum digunakan oleh para pendaki. Di antaranya adalah jalur Wonosunyo, jalur Jatalunda, Kedung Mudi, Ngoro, dan juga Tamiajeng. Meskipun tidak terlalu tinggi, namun gunung ini memiliki keunikan dari sisi sejarah. Gunung ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Karena kenapa sih? Karena di sekujur lerengnya dipenuhi oleh ratusan situs-situs arkeologi dan spiritual Indonesia dari Hindu-Buddha. Dan lebih dari 100 bangunan atau sisa bangunan ditemukan di gunung ini. Karena kekayaan peninggalan budaya ini di kawasan Gunung Penanggungan telah ditetapkan sebagai atau menjadi cagar budaya pada tahun 2015. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Satuan Ruang Geografis Kawasan Penanggungan sebagai kawasan cagar budaya peringkat provinsi. Menurut mitos Jawa, sebagaimana tertulis dalam Kitab Tantu Panggelaran, Gunung Penanggungan merupakan bagian puncak Gunung Mahameru yang tercecer ketika dipindahkan ke Pulau Jawa. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Irawan ketika melakukan pendakian Gunung Penanggungan pada tahun 2016. Dalam pendakian tersebut beranggotakan dua orang, yaitu Irawan dan juga si Farid. Nah, Irawan ini adalah seorang perantauan di daerah Jawa Barat. Saat itu bertepatan dengan libur setelah hari raya ya. Irawan ini pulang ke kampung halamannya yang berada di daerah Jawa Timur. Awal cerita, saat itu Irawan lagi nongkrong di warung kopi bersama si Farid. Nah, Farid ini adalah teman akrabnya Irawan saat di kampung. Dulu, semasa sekolah, mereka berdua ini sering banget tuh yang namanya mendaki gunung. Nah, bahkan nih teman-teman semua ya, hampir setiap minggu, mereka berdua ini
selalu menyempatkan dirinya untuk mendaki ke gunung-gunung yang ada di daerah Jawa Timur. Ketika nongkrong di warung kopi, tiba-tiba si Farid ini nyeletuk. "Wan, lama nih kita nggak muncak bareng." "Iya nih Rit, di Jawa Barat gue nggak pernah mendaki Rit. Gimana kalau kita naik ke Gunung Penanggungan Wan?" ajak Farid. Nah, tapi Rit, gue nggak ada perlengkapan naik gunung lagi. Yang dulu-dulu kan udah berumur lah. "Udah Wan, santai aja, ke Penanggungan doang kok, deket." Nah, Farid ini orangnya sedikit nekat. Dan kalau berbuat sesuatu, biasanya tidak memikirkan resiko. Bagi si Farid, yang penting itu ya jalan aja dulu gitu. Urusan resiko ya belakangan. Akhirnya, mereka berdua ini sepakat untuk mendaki ke Gunung Penanggungan setelah hari raya. Singkat cerita, 3 hari setelah hari raya, mereka pun berangkat ke Gunung Penanggungan dengan peralatan seadanya. Karena menurut si Farid, gak perlu membawa perlengkapan banyak-banyak. Soalnya, ketinggian gunungnya itu pendek dan hanya semalam aja. Tepat di jam 8 malam, mereka berdua sampai di base camp Tamiajeng. Di sini, mereka langsung memarkirkan kendaraannya, kemudian mampir di sebuah warung dekat pos perizinan. Untuk apa sih? Ya untuk beristirahat sejenak. Sambil nunggu Farid mengurus perizinan, Irawan ini ngopi di salah satu warung. Dan suasana base camp pada malam itu sangat ramai pendaki. Ya maklum, soalnya itu lagi musim liburan gitu kan. Jadi banyak orang yang pengen naik gunung gitu kan. Setelah Irawan nunggu Farid beberapa menit di warung ya, akhirnya Farid ini datang tuh. Kucuk, karena udah selesai ngurus perizinan. Dan tepat di jam 9 malam, mereka berdua mulai pendakian atau mulai perjalanan. Nah, trek dari base camp menuju pos 1, jalurnya ini didominasi oleh bebatuan dan masih landai hingga sampai di pos 2. Singkat cerita aja teman-teman semua ya, sesampainya di pos 2, mereka gunakan untuk beristirahat sejenak dan membeli air minum yang ada di warung di pos 2. Nah, setelah istirahat 15 menit, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3, jalurnya udah menanjak tapi nggak terlalu terjal tuh teman-teman semua. Dan di tengah perjalanan antara pos 2 dan juga pos 3, Irawan ini mulai kecapean. "Rit, istirahat dulu deh, capek gue." Akhirnya Farid pun mengiyakan ucapan dari Irawan. Dan mereka berdua istirahat di sebidang tanah datar yang gak terlalu luas gitu. Dan saat istirahat itu, Farid langsung bikin kopi sambil ngerokok kretek di tangan kanannya. Nanggung. Dalam pendakian kali ini terkesan santai karena mereka berdua ini nggak ngejar sunrise tuh teman-teman semua. Dan dalam istirahatnya, Farid nawarin beberapa rombongan pendaki yang mendahului mereka tuh. "Mas, ngopi dulu mari. Ayo mas, ngopi dulu di sini," gitu kan. Dan setelah beberapa rombongan pendaki yang mereka nawarin kopi, akhirnya ada satu rombongan yang berjumlah 3 orang. Satu orangnya ini ngikut gabung sama Irawan dan juga Farid, sedangkan 2 temannya memilih untuk lanjut jalan lagi. Satu pendaki tersebut bernama Mas Wiro. Dan kalau dilihat dari muka dan juga postur tubuhnya nih ya, sekitar berusia 35 tahunan tuh. Di sini mereka bertiga ngobrol banyak ya sambil ngopi, dan si Farid ini nawarin rokok ke Mas Wiro tuh. "Monggo mas, ngudut dulu." "Nggih mas." Akhirnya Mas Wiro ini ngambil rokok yang telah diberikan oleh si Farid tuh. Ketika lagi asik ngopi dan ngisep ngerokok, tiba-tiba Irawan merasa ada yang aneh dengan rokok yang dihisap oleh Mas Wiro tuh. Anehnya kenapa? Anehnya ini adalah rokok yang dihisap oleh Mas Wiro ini berbau kemenyan. Jadi ketika Mas Wiro ngeluarin asap dari mulutnya, itu bau kemenyan. Karena keanehan tersebut, Irawan diam sambil sekali ngelirik si Farid tuh. Dan sepertinya Farid juga merasakan hal yang sama seperti Irawan. Dan gak lama kemudian, rokok yang dihisap oleh Mas Wiro udah habis. Dan Mas Wiro ini pamit untuk jalan duluan. "Saya duluan ya mas ya, sampai ketemu di atas. Terima kasih atas kopi dan juga rokoknya."
Oh enggak mas, hati-hati mas ya. Nah, setelah Mas Wiro ini udah pergi meninggalkan Irawan dan juga Farid, tiba-tiba bau kemenyan itu ikut hilang. Dan Irawan ini buka omongan. Rit, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih tadi? Maksud kamu bau kemenyan, Wan? Ya Rit, kok bisa gitu ya? Ya mungkin Mas Wiro bau kemenyan kali, Wan. Akan tetapi, mereka berdua mengabaikan kejadian bau kemenyan dan menganggap mungkin benar apa yang dikatakan oleh si Farid. Ya tadi, mungkin Mas Wiro ini membawa kemenyan untuk tujuan lain. Setelah kopi dan rokok ini udah habis, akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Singkat cerita, tepat di jam 11 malam, sampailah mereka berdua ini di pos 3. Seperti biasa, di setiap pos ini mereka gunakan untuk beristirahat sejenak di depan bangunan shelter pos 3. Dan pada malam itu, suasana di pos 3 lumayan ramai pendaki. Sampai-sampai mereka berdua nggak dapat tempat istirahat di dalam bangunan tersebut. Ya tadi, karena penuh gitu kan. Ketika mereka berdua lagi istirahat, Irawan ini ngelihat Mas Wiro baru sampai di pos 3 tuh. Di sini, Irawan bilang ke si Farid, "Loh Rid, itu kan Mas Wiro tuh. Kok dia baru sampai sini ya? Padahal kan tadi kita nggak duluin dia gitu. Dan kita juga nggak ketemu sama dia." "Iya Wan, apa mungkin tadi dia berhenti terus kita nggak ngeliat ya?" Akhirnya Farid ini teriak, "Mas Wiro, Mas Wiro, Mas Wiro," gitu kan. Namun sepertinya Mas Wiro nggak ngedengar teriakan dari si Farid. Dan dia terus aja jalan cepet sambil nunduk tanpa berhenti dulu di pos 3. Karena Mas Wiro ini nggak ngedengar, Farid pun membiarkan Mas Wiro untuk terus berjalan. Nah, setelah kurang lebih 20 menit istirahat, Farid ngajak Irawan untuk jalan lagi menuju ke pos berikutnya. Nah, trek dari pos 3 menuju ke pos 4, jalurnya ini makin nanjak tuh teman-teman semua. Sampai-sampai Irawan ini minta untuk break beberapa kali karena udah kecapean. Sesampainya di pertengahan antara pos 3 menuju ke pos 4, situ ada percabangan jalan teman-teman semua ya. Dan Farid ini ngajak Irawan untuk ngambil jalur ke sebelah kanan tuh. Karena menurut si Farid, kalau lewat jalur yang sebelah kanan, jalurnya itu lebih mudah untuk dilewati daripada jalur utama gitu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengambil jalur ke arah kanan tuh. Dan memang benar, jalurnya itu lebih enak daripada jalur utama. Kalau di jalur utama itu licin dan berdebu, sedangkan jalur yang ke arah kanan ini tanahnya lebih padat dan juga nggak licin gitu. Dan jalurnya ini lebih sempit. Karena kenapa? Karena kiri kanan itu banyak ditembuhi oleh semak-semak liar. Nah, sekitar 20 menit mereka berjalan dari percabangan itu. Jalurnya itu semakin lama semakin terimbun tuh. Hingga beberapa kali mereka harus membelah semak-semak untuk membuka jalan. Dan di sini mereka nggak ketemu dengan satu pendaki pun. Padahal pada malam itu kan lagi rame-ramenya pendaki. Sudah 1 jam lebih mereka berjalan dari pos 3 dan nggak sampai-sampai di pos 4. Akhirnya Irawan ini nanya ke si Farid, "Rid, kamu yakin ini benar jalurnya? Kok lama banget perasaan? Dulu nih Rid, ketika aku naik Gunung Penanggungan dari pos 3 menuju ke pos 4, gak sejauh ini Rid." "Yakin Wan, aku sering lewat sini kok." Waktu sudah menunjukkan di jam 2 dini hari. Namun mereka belum juga sampai di pos 4. Nah, ketika lagi jalan di gelapnya malam, Irawan ini ngerasa ya kayak nginjek batu. Sampai-sampai Irawan ini jatuh tuh, bruk gitu kan. Saat itu Farid langsung bangunin si Irawan. Dan setelah dilihat, ternyata benar, Irawan nginjek sebuah batu. Namun batunya itu aneh, seperti batu bangunan candi. Tanpa disengaja, Irawan ngarahin senternya ke arah kanan gitu kan. Dan ternyata benar, ada sebuah bangunan candi tua yang udah terkubur tanah. Karena sudah merasa capek, lagi dan lagi, Irawan ngajak Farid untuk istirahat. Nah, ketika lagi istirahat itu, Irawan ngomong ke si Farid, "Rid, kamu yakin ini jalurnya udah benar?" "Gak tahu Wan, perasaan dulu gak sejauh ini," ucap Farid dengan nada ragu. "Lah, kamu ini gimana toh Rid?" "Udah santai aja,
nanti juga ketemu sama jalur utama kok. Kita nggak mungkin tersesat di sini. Orang Gunung Penanggungan doang kok. Ucap Farid sambil seakan-akan itu meremehkan gitu. Nah, gak lama setelah itu, Irawan ini ngedengar suara tuh. Malio, Malio, Malio. Saat itu, Irawan nanya ke si Farid tuh, Rid, kamu dengar sesuatu gak? Iya Wan, ayo cepat lanjut jalan lagi Wan, ucap Farid sambil terburu-buru. Nah, suara tersebut seakan-akan meminta mereka berdua agar segera pergi dari tempat itu. Setelah mendengar suara tersebut, pikiran mereka ini gak karuan teman-teman semua, dan diselimuti oleh rasa takut yang luar biasa gitu. Namun sebisa mungkin Farid dan juga Irawan mencoba untuk positive thinking dan gak berpikir yang aneh-aneh gitu. Akhirnya mereka mempercepat langkahnya sambil dempet-dempetan gitu kan. Dan waktu sudah menunjukkan di jam 3 dini hari. Dan setelah cukup lama berjalan, mereka dikejutkan oleh jalan buntu dan gak ada persimpangan jalur. Nah, mulai dari sini, akhirnya Farid yakin kalau mereka salah jalur alias tersesat. Di sini, Farid dan Irawan memutuskan untuk istirahat dulu sambil diskusi apa yang harus mereka lakukan. Dan setelah lama ini berunding atau berdiskusi ya teman-teman semua, Farid memutuskan untuk balik lagi ke jalur yang mereka lewati tadi. Akan tetapi Irawan gak mau, karena dia takut kalau harus ngelewatin candi tua yang terdapat suara misterius itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdiam diri sambil nunggu pagi tiba tuh. Saat itu mereka berdua menggelar matrasnya dan kemudian dilanjut ngopi. Ketika mereka berdua lagi menikmati kopi, tiba-tiba dari arah belakang ada suara langkah kaki dan suara itu semakin mendekat tuh. Mendengar suara langkah kaki itu, perasaan mereka tuh semakin campur aduk teman-teman semua. Antara takut dan juga senang. Senangnya kenapa sih? Senangnya adalah apabila suara tersebut adalah rombongan dari pendaki lain. Dan takutnya adalah kalau suara tersebut adalah hewan buas atau dedemit. Di sini mereka berdua hanya diam sambil ngeliatin ke arah sumber suara tadi. Nah, hingga akhirnya terlihat dari kegelapan ada seseorang yang berjalan tanpa penerangan tuh. Perlahan-lahan orang tersebut mendekat, hingga akhirnya mereka bisa melihat dengan jelas. Ternyata itu adalah Mas Wiro. Saat itu Mas Wiro nanya dengan suara yang serak dan juga berat tuh. Kalian ngapain di sini? Mas, untung aja ada Mas Wiro. Kami tersesat Mas. Untung kalian selamat. Ya udah, kalian tunggu aja sampai matahari terbit. Baru kalian lanjut jalan lagi, ucap Mas Wiro sambil jalan meninggalkan Irawan dan juga si Farid. Sebenarnya pada saat itu ya teman-teman semua, Irawan dan Farid pengen jalan ngikutin Mas Wiro gitu. Tapi nggak jadi. Karena kenapa? Karena mereka merasakan ada yang aneh dengan Mas Wiro gitu. Yaitu apa? Yaitu tiba-tiba suaranya tuh berubah menjadi serak dan juga berat gitu kan. Padahal sebelumnya, setahu mereka, suara Mas Wiro nggak kayak gitu. Rit, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih dengan Mas Wiro? Suaranya kan Wan? Nah, Mas Wiro ini mirip dengan suara misterius yang mereka dengar di bangunan candi tadi. Akhirnya, mereka berdua memilih berdiam diri di jalan buntu itu dan menunggu matahari terbit. Singkat cerita, pagi tiba. Mereka terbangun karena cahaya matahari yang cukup silau mengenai mata mereka. Dan ketika bangun, ada yang aneh dengan tempat ini. Nah, semalam tempat ini kan sangat sempit dan rimbun ya. Dan tepat di depan mereka ini kan jalan jalan buntu gitu kan. Akan tetapi ketika pagi itu, tempatnya ini jadi sedikit lebar dan di depan mereka tuh nggak ngelihat ada jalan buntu gitu. Melihat keanehan tersebut, mereka berdua hanya saling tatap-tatapan sambil ngelihat sekitar gitu kan. Nah, dan kemudian mereka langsung packing barang-barangnya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
baru aja selesai packing, mereka ngedengar ada suara langkah kaki dari arah kiri gitu. Saat itu Farid langsung berdiri dan ngeliat ke arah kiri. Nah, ternyata gak jauh dari tempat mereka itu adalah jalur utama pendakian dan terlihat sangat jelas. Nah, jaraknya ini sekitar 5 meter ya teman-teman semua dari lokasi Irawan dan juga Farid yang semalam tuh. Padahal malam itu kan di sebelah kanan juga kirinya adalah semak-semak yang rimbun dan tinggi-tinggi gitu kan. Dan tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung nerabas menuju ke jalur utama itu. Dan setelah sesampainya di jalur utama, mereka berdua ngelihat pos 4 yang jaraknya nggak begitu jauh, sekitar 7 meter di atas. Nah, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Dan singkat aja teman-teman semua, sesampainya di pos 4, mereka berdua membahas kejadian semalam yang benar-benar aneh. Waktu normal dari pos 3 menuju ke pos 4 itu paling lama hanya 1 jam. Tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Farid dan juga Irawan. Mereka berjalan sampai berjam-jam lamanya gitu. Setelah membahas kejadian semalam, Farid ngajak Irawan untuk jalan lagi menuju ke Puncak Bayangan. Nah, setelah sampai di Puncak Bayangan, mereka berdua santai-santai sambil nikmatin pemandangan yang sangat luar biasa indah. Dan mereka mengurungkan niat untuk ke Puncak Pawitra. Nah, jadi Puncak Bayangan adalah sebuah area camp yang luas gitu kan, dan biasanya digunakan oleh pendaki untuk bermalam sebelum mereka lanjut ke Puncak Pawitra. Nah, sedangkan Puncak Pawitra adalah puncak tertinggi di Gunung Penanggungan. Setelah puas di Puncak Bayangan, mereka pun langsung turun. Nah, di pertengahan perjalanan turun itu, tepatnya di pos 4 lagi, mereka ketemu lagi dengan Mas Wiro beserta teman-temannya. Akhirnya, Farid dan Irawan memilih untuk gabung dengan rombongan Mas Wiro. Dan saat itu juga, Farid nanya ke Mas Wiro nih, "Mas, semalam naiknya lewat mana, Mas?" "Ya lewat jalur ini toh, Lele. Emang mau lewat jalur mana lagi?" jawab Mas Wiro dengan suara aslinya dan tidak serak seperti semalam. Lalu, Farid pun sedikit bercerita tentang kejadian yang semalam dialaminya, termasuk ketika bertemu dengan Mas Wiro dengan suara serak dan juga berat. Namun Mas Wiro malah ngejawab dengan bercanda gitu, "Kalian berdua ada-ada aja Le, memangnya saya ini genderuwo." Nah, dari sini mereka menyimpulkan bahwa Mas Wiro yang mereka temui ketika tersesat itu bukan Mas Wiro yang sebenarnya gitu. Gak tahu siapa gitu kan, yang tahu komen ya. Setelah ngobrol ngalur ngidul gitu kan, akhirnya Farid dan juga Irawan turun menuju base camp pendakian gitu kan, bersama rombongan dari Mas Wiro. Dan saat perjalanan turun dari pos 4 menuju ke base camp ini, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Semuanya berjalan dengan semestinya saja. Dan singkat cerita, sampailah mereka di base camp lagi. Di base camp ini, mereka gunakan untuk makan terlebih dahulu dan langsung pulang ke rumah. Dan alhamdulillah teman-teman semua ya, Irawan dan Farid sesampai di rumah dengan keadaan selamat tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman semua. Itu aja teman-teman semua cerita dari Irawan dan juga si Farid ya, ketika melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan pada tahun 2016. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih dari ceritanya si Irawan dan juga ceritanya si Farid gitu kan. Yang pertama ini tentunya menyinggung tentang ceritanya si Irawan atau pengalamannya si Irawan ya. Bahwa yang pertama itu adalah persiapan. Jangan sesekali meremehkan gunung yang mempunyai ketinggian yang rendah atau yang pendek. Karena perlengkapan merupakan elemen yang sangat penting dan wajib dibawa ketika akan bepergian ke alam bebas. Sulit atau tidaknya dalam pendakian bukan dilihat dari seberapa tinggi gunung tersebut, karena setiap gunung mempunyai roh dan jiwanya masing-masing.
Nah, terus poin kedua apa sih nih ya, hikmah yang bisa diambil nih dari ceritanya si Irawan dan juga si Farid, yaitu jangan sesekali membuka jalur. Bagaimanapun kondisinya jalurnya itu ya, walaupun itu licin, berdebu, dan lain-lain, tetap gunakan jalur yang sebagaimana mestinya. Karena jalur yang dibuat oleh Taman Nasional ataupun jalur yang dibuat oleh perhutani sudah dipertimbangkan resiko dan juga bahayanya serta riset gitu kan. Maka jadilah pendaki yang cerdas, bijak, serta bertanggung jawab. Nah, mungkin cerita dari si Irawan dan juga Farid ini tidak terlalu seram, tapi semoga aja teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya gitu kan. Dan sekali lagi cerita dari si Farid ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan ataupun pendakian ke gunung manapun. Nah, sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.